Salam sejahtera Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Venofri Setio Susanto Satoto, Ketua Majelis Jemaat di GPIB, Jemaat Gideon, Jakarta Pusat. Kembali pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar bagian Alkitab yang merupakan firman-Mu, ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan, kami mengerti dan memahaminya dengan baik, lalu melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab dari Injil menurut Matius pasal 20 ayat 27 sampai 28 demikian. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada sebuah cerita yang mungkin juga pernah Ibu Bapak, Saudara-saudari dengar. Di sebuah butik yang menjual pakaian-pakaian mahal untuk kalangan atas. Dan tentu pakaian-pakaian itu sangat mahal. Pada suatu waktu ada seorang perempuan yang kelihatannya dia adalah seorang gelandangan masuk ke butik itu. Lalu ia meminta kepada pelayan yang ada di situ untuk dapat mencoba beberapa pakaian yang ada di situ. Lalu ia mencoba satu persatu, lalu kemudian dia setelah mencoba, dia menggantikan dengan pakaian yang lain. Begitu seterusnya. Namun mungkin kita bisa tebak bahwa perempuan gelandangan ini tidak membelinya, namun dia pergi begitu saja. Dan Ibu Bapak, bahwa setiap pakaian yang ada di situ, setiap kali seseorang mencobanya, maka itu harus di laundry, dan biaya laundry satu pakaian itu cukup mahal. Lalu ada seorang yang belanja di tempat itu bertanya pada sang pelayan, "Bukankah kamu tahu bahwa ia tidak mungkin akan membelinya? Dan mengapa engkau membiarkannya ia mencoba pakaian ada di situ satu persatu?" Lalu sang pelayan ini menjawab demikian, "Bukan tugas saya untuk menilai apakah seseorang itu mampu membeli atau tidak pakaian-pakaian yang ada di butik kami. Tugas saya adalah melayani. Dan siapapun yang datang ke butik ini, bagi kami harus melayaninya dengan baik." Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pelayan adalah tentu bagi banyak orang dianggap sebuah pekerjaan atau profesi yang rendah. Namun, seorang pelayan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya tidak ringan. Bayangkan kalau seorang pelayan melayani pelanggan dengan marah-marah, dengan muka cemberut, menjawab pertanyaan orang dengan ketus. Saya pikir pasti orang tidak akan lagi datang ke toko itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang kita baca pada malam hari ini dari Matius pasal 20 ayat 27 sampai 28 adalah sebuah kisah tentang bagaimana dua murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, melalui ibu mereka datang kepada Yesus untuk meminta, katakanlah itu meminta sebuah jabatan. Karena mereka berpikir bahwa Yesus nanti akan menjadi penguasa di Yerusalem. Kalau ia datang sebagai raja dan mempunyai wilayah kekuasaan, wilayah kerajaan yang besar, tentu kedua ibu ini menginginkan agar anak-anaknya menjadi pembesar di kerajaan Yesus, ingin menjadi pejabat di kerajaan Yesus. Namun Yesus menjawab mereka
kedua ibu ini dengan mengatakan, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ada jawaban sebelumnya mau mengatakan, sanggupkah mereka untuk memikul salib, meminum cawan yang akan minum? Mereka jawab, ya, kami sanggup untuk melakukan itu. Dan reaksi murid-murid lain marah. Marah bukan karena Yesus mengisahkan itu dalam masa-masa ia akan menghadapi salib, masa-masa menghadapi penderitaannya. Tapi murid-murid yang lain marah karena mereka juga menginginkan tempat yang sama dari Yakobus dan Yohanes. Tema khotbah atau renungan kita pada saat ini adalah pelayan Tuhan yang rendah hati. Oleh sebab itu Yesus menjawab mereka, mau menjadi besar silakan. Mau menjadi terkemuka dan menjadi besar di hadapan Tuhan, ia harus merendahkan hatinya. Ia harus siap menjadi yang terendah. Ia harus siap menjadi pelayan atau menjadi hamba dari yang lain. Yesus memberikan sebuah pelajaran bagi mereka dengan mencontohi dirinya, adalah bahwa dia, anak manusia, datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi untuk menjadi besar di hadapan Tuhan, maka seorang pelayan, dia harus rendah hati, ia harus mau menjadi pelayan bagi yang lain. Memang menjadi pelayan di dunia sekuler tidaklah sebuah jabatan yang prestisius. Bukan sesuatu yang diingin oleh banyak orang atau menjadi cita-cita setiap orang. Tetapi yang kita mau lihat dalam pelayanan, menjadi pelayan Tuhan, meskipun ia rendah, kelihatannya seperti itu, tetapi yang menjadi contoh bagi kita adalah Yesus. Yesus yang memiliki kerajaan surga, mau turun ke dunia, merendahkan hati bahkan dirinya, supaya orang lain diselamatkan. Yang mencontoh dari Yesus yang mau menjadi pelayan itu. Maka kita pun, pertama, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, entah dia diaken, penatua, pendeta, pengurus pelkat, atau semua orang yang melibatkan diri dalam pelayanan di gereja, ia harus memiliki kerendahan hati. Hanya kerendahan hati itulah yang memungkinkan ia menjadi besar, menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Meskipun dia bukan jabatan prestisius, tetapi dia prestisius di hadapan Tuhan, bukan di dunia ini. Yang kedua, mungkin mengatakan saya bukan diaken, saya bukan penatua, saya bukan pengurus pelkat, atau semua pelayanan yang ada di gereja. Tapi Bapak, saudara-saudari, di tempat Bapak, Ibu, saudara-saudari bekerja, bukankah juga menjadi pelayan bagi orang lain? Pelayan bagi masyarakat, atau siapapun yang membutuhkan pelayan dari Ibu, Bapak, Saudara. Oleh sebab itu milikilah kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang akan memiliki kerajaan surga. Dan ia menjadi berarti di hadapan Tuhan, karena ia belajar seperti Yesus yang mau hanya melayani, bukan untuk dilayani. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam langkah hidup kita sebagai seorang pelayan di gereja Tuhan, maupun dimanapun kita berada. Di tempat kita bekerja pun juga dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih ketika pemeliharaanmu senantiasa menyertai kehidupan kami hari demi hari, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami, dalam pelayanan dan kesaksian. Bahkan segala sesuatu yang kami jalani, kasih dan rahmat-Mu senantiasa menyertai kami semua. Di saat ini Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, siapapun kami, baik kami yang melayani di gereja Tuhan, maupun dalam pekerjaan kami sebagai seorang pelayan bagi masyarakat, bagi siapapun, berikanlah kami hikmat untuk menjadi orang-orang
atau pelayan-pelayan yang rendah hati, pelayan-pelayan yang senantiasa mau melayani dibandingkan untuk dilayani. Dan ketika kami ingin hendak besar di hadapan Tuhan, maka biarlah kami menjadi hamba bagi yang lain. Bukan untuk merebut kekuasaan, merebut jabatan yang prestisius, tetapi justru menjadi hamba Tuhan, menjadi sesuatu yang mulia di hadapan-Mu. Berkati semua kehidupan kami ya Tuhan, terisi dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan untuk kami menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup. Bagi yang berada dalam kelemahan tubuh karena segala sakit penyakit, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan dengan kuasa pemulihan-Mu, ya Kristus Sang Tabib yang agung. Berdoa untuk semua masa depan kami, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi yang hendak kami kerjakan. Tuhan senantiasa berkati. Dan pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-alat-Mu untuk menyaksikan tentang kemurahan, kemuliaan-Mu melalui pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan. Berkati kami supaya pun kami menjadi berkat bagi sesama. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai musibah karena bencana alam di berbagai tempat, bahkan di belahan dunia manapun. Biarlah Tuhan Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka untuk menguatkan. Tuhan mampukan kami sebagai umat-Mu juga dapat mengulurkan tangan kasih, meringankan setiap derita yang mereka alami. Berdoa bagi pelayanan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode dan seluruh perangkat pelayanan, dan seluruh jemaat-jemaat yang ada, baik di kota-kota sampai di pos-pos pelayanan kesaksian. Dan bagi rekan-rekan pelayanan yang ada di pos-pos pelayanan kesaksian, Tuhan senantiasa berkati, beri kekuatan, beri hikmat, agar mereka juga terus dikuatkan oleh-Mu, dimampukan oleh-Mu, untuk terus memberitakan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman dan juga mengarahkan kita agar senantiasa kita hidup dalam pelayanan kita dalam kerendahan hati, dalam segala sesuatunya. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.